Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mengklik video saya. Terima kasih like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada yang share, saya ucapkan terima kasih teman-teman ya. Dan ini pada video kesempatan kali ini teman-teman, saya mengupdate nih teman-teman ya, beberapa bahan bonsai kelapa yang saya dapatkan hasil ngebolang yang sudah tumbuh di alam teman-teman ya. Itu setelah saya mencari bahan bonsai kelapa, bibit tunas kelapa dengan mencari yang sudah hidup di alam teman-teman ya. Dengan rumusnya tunas kelapa ini mampu menembus sabut yang keras ini teman-teman. Itu kita simpulkan bahwa bibit kelapa tersebut bagus teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, saya membuat bonsai kelapa yang dari tunas teman-teman ya. Meskipun saya tak banyak membuat bahan bonsai kelapa yang dari tunas teman-teman, namun ini beberapa ada teman-teman, dan ini saya khususkan untuk membuat konten teman-teman ya. Ini saya dapatkan saat itu kuncup pelepah tak jadi ini masih ada teman-teman ya. 4 bulan lalu update tentang membuat bonsai kelapa dengan bibit yang bagus teman-teman. 4 bulan lalu teman-teman bisa cek videonya. Ini saat 4 bulan lalu belumlah tumbuh daun teman-teman ya, baru akan nongol daun pertama. Dan ini pelepah kuncup tak jadi terakhirnya masih saya pertahankan teman-teman ya. Ini pelepah kuncup tak jadi, ini daun pertama teman-teman. Nah ini daun pertamanya sudah besar teman-teman, dan ini sedikit rusak teman-teman ya. Ini rusak karena kutu putih teman-teman. Dan inilah manfaatnya kita tidak menyayat mawar teman-teman ya. Bahan ini tumbuh subur teman-teman ya, dan kita menjaga pertumbuhan bonggol teman-teman ya. Ini bonggol jika kita tetap membiarkannya rimbun teman-teman, ini bonggol akan tetap tumbuh membesar teman-teman ya, karena kita tidak membuang satupun pelepah. Dan pelepah kuncup tak jadi pertama ini masih kita pertahankan, otomatis bonggol akan tetap bertumbuh membesar teman-teman ya, dengan kita tetap merimbunkan ya teman-teman ya, namun tetap rimbun teman-teman. Dan kali ini teman-teman saya sedikit memberitahu teman-teman sedikit manfaat tanpa sayat mawar teman-teman ya, yaitu teman-teman ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ini kelapa sayur coklat sudah belajar pecah daun di daun ke 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya di daun kelima teman-teman ini sudah ada renggangnya teman-teman, dekatkan kak. Ini bukan tidak ada saya robek teman-teman ya. Nah, ini tidak ada saya robek. Ini adalah teman-teman. Ini ada renggangnya teman-teman ya. Itu ada renggangannya. Ini tidak saya robek teman. Nah, ini bahkan masih nyangkut di sini teman-teman ya. Kita biarkan saja. Berarti di daun kelima 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Di daun kelima, otomatis daun ke-6 tetap akan belajar pecah daun teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, ini daun ke-6 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah terlihat renggangnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman zoomkan kak. Nah, ini di sini tidak ada bekas robekan teman-teman ya. Ini belajar pecah daun alami teman-teman ya. Meskipun ini kelapa sayur, ini lihat sebelahnya lagi teman-teman, ini kelapa sayur sudah belajar pecah daun di daun ke-5 teman-teman ya. Dan ini di daun ke-6, 7 sudah berdaun 7 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Ini di daun ke-7 sudah akan mulai mekar. Dan inilah dengan tidak menyayat mawar teman-teman bukan berarti tidak bisa kita kerdilkan teman-teman ya. Bahkan ini kerdilnya cukup ekstrim dibandingkan kita menyayat mawar teman-teman ya. Jika kita menyayat mawar teman-teman, pelepah ini tidak akan subur teman-teman ya. Teman bisa dengar bunyi pelepahnya. Bunyi daunnya teman-teman. Inilah kenapa saya tidak menyarankan untuk mengkerdilkan daun dengan cara sayat mawar teman-teman ya. Apalagi ini bahan kelapa sayur. Ini ada kutu hitam teman-teman. Inilah musuh kita teman-teman. Ini karena kita pukul-pukul dia terkejut teman-teman. Ini teman-teman. Ini ada kutu hitam. Inilah yang memakan pelepah-pelepah kita tuh teman ya. Ini. Jika tidak kita sayat ekstrim, kutu hitam ini tetap ada teman-teman, namun dia tidak akan keluar karena tidak kita beri ruang di sini. Jika kita sayat ekstrim seperti ini teman, pelepah kita mekar. Kutu hitam ini bisa kita kontrol teman-teman ya. Kutu hitam jangan disepelekan teman, dia bisa membunuh bahan bonsai kelapa kita itu dari pucuknya teman-teman. Nah, ini masih ada lagi satu teman-teman. Ini teman.
masih ada lagi satu teman-teman ya. Oke teman, kembali ke tapisnya teman-teman. Ini daun ketujuh, kita lihat teman-teman apakah ini pecah daun alami atau hanya kebetulan teman-teman, atau saya mengakalinya teman-teman. Kita robek sedikit teman-teman. Ini tapis pelepahnya teman-teman, pelapis pelepahnya kita robek sedikit, tak perlu kita sayat teman-teman ya, karena ini belum akan saya habiskan hingga ke dasar ini teman-teman. Karena jika sekarang dihabiskan pelepah ini akan terlalu pendek teman-teman ya. Cukup kita tarik sebagian teman, selesai teman-teman. Cukup segitu teman-teman, kita buang agar rapi. Nanti kita lanjutkan sayat ekstrimnya saat daun sudah mekar teman-teman ya, dan pelepah sudah mulai meninggi. Nah, namun ini bisa kita rapikan sedikit teman-teman, bagian pelapis pelepah teratasnya ini. Nah inilah teman-teman sedikit manfaatnya tanpa sayat mawar teman-teman ya. Bukan berarti bahan bonsai kelapa kita tidak bisa kerdil dari dini teman-teman. Ini tanpa sayat mawar pun bisa kerdil teman-teman ya. Namun ini sangat berisiko teman-teman ya, karena kita mengkerdilkan daun dari tunas. Jika kita tidak menjaganya dengan ekstra, bahan ini susah untuk tumbuh hingga tua teman-teman ya. Makanya saya jarang membuat bahan bonsai kelapa itu dari tunas yang baru menetas teman-teman, karena kita sulit mendapatkan bonggol yang besar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat sedikit tepian daun ini, apakah betul ini sudah belajar pecah daun. Nah ini teman-teman, terlihat teman-teman ya, ini sudah ada renggangan ini teman-teman. Nah itu bukan saya robek teman-teman ya, namun kita biarkan saja, kita biarkan dia mekar alami teman-teman, tak perlu kita robek teman-teman ya. Namun penasaran, kita cek aja sedikit teman-teman tepian ini. Nanti saja teman-teman, nanti patah pula teman-teman. Ini jelas ini sudah ada renggangannya teman-teman. Nah ini tidak dirobek teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah manfaat membuat bonsai kelapa tanpa sayat mawar teman-teman ya. Selain dia cepat pecah daun teman-teman, karena kita tidak merusak pertumbuhan batangnya, dan batang ini cepat membesar teman-teman ya, karena kita tidak merusak calon batangnya dari pertama teman-teman ya. Oke teman-teman, saat itu saya ada beberapa bahan. Dan ini satu lagi teman-teman, sini kak, ini saya modifikasi teman-teman ya. Ini saya modifikasi, saat itu kelapa gading teman-teman ya. Ini yang kelapa gading yang terakhir saya upload, ini besar, sudah saya dapatkan sekitar 4 daun saat itu teman-teman ya. 3 daun mekar dan 1 daun tunas akan kembang teman-teman ya. Namun 2 daun besar saat itu yang mekar teman-teman sudah saya potong teman-teman. Terlihat ini potongnya teman-teman. Nah ini satu lagi teman-teman ya, sudah saya potong karena sudah terlalu rusak dan terlalu besar teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya modifikasi teman-teman dengan menanamnya di pot adenium teman-teman ya, untuk kreasi. Karena satu adenium saya gading orange cocok dengan kelapa, bonsai kelapa cocok dengan adenium ini teman-teman. Saya buat satu lagi nih teman-teman ya. Ini baru saya pindah sekitar 3 minggu yang lalu teman-teman ya, 3 minggu yang lalu. Dan kita lihat teman-teman, ini dengan kita merubah posisi teman-teman, ini bonggol akan berbelok teman-teman ya. Bonggol akan berbelok, ini sudah terlihat beloknya teman-teman. Awalnya ini lurus teman-teman ya, ini sudah membelok dia ke atas karena pertumbuhan tunas terbaru ini pasti dia akan mencari arah matahari teman-teman ya. Dan ini juga sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Kita hitung dari daun pertama, ini daun pertamanya teman-teman. Ini daun pertama rusak teman-teman ya. Daun kedua sudah saya potong, daun ketiga sudah saya potong, 4, 5, 6. Nah juga belajar pecah daun di daun ke-6 teman-teman ya. Ini kelapa gading. Jika kelapa gading ini sudah wajar teman-teman ya, sudah lumrah dia cepat pecah daun, kecuali kelapa sayur yang tadi teman-teman itu sangat luar biasa teman-teman ya. Di daun kelima dia pecah daun. Dan ini daun ke 6, 7, 8 sudah berdaun 8 teman-teman ya. Dan daun ke-9-nya sepertinya sudah, ini teman-teman, ini daun ke-9-nya sudah akan nongol. Dan ini bisa sedikit kita rapikan teman-teman ya. Kita mulai dari daun tua ini teman-teman. Ini daun tua ini untuk menjaga bonggol teman-teman. Meskipun ini tidak dipakai, nanti tetap kita pertahankan saja terlebih dulu teman-teman, karena ini daun tidak terlalu rusak teman-teman ya. Dan daun tidak terlalu besar, kita pertahankan. Ini kita rapikan sedikit teman-teman
spion pelepah nih teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Ini tetap akan saya lanjutkan teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, ini masih ada temannya teman-teman, kelapa gading juga teman-teman. Saya belum bisa mengedit video teman-teman ya. Sabar, nanti suatu saat nanti saya akan bisa mengedit video dan membuat konten yang lebih menarik seperti teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman, ini kelapa gading dan kelapa sayurnya satu saya lost programkan teman-teman ya. Saya tanam di pot besar. Insya Allah nanti jika sudah membesar bonggolnya akan saya update kembali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.